warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang APBN dan APBD. Yang pertama dulu, kita kita ketahui sejak munculnya wabah COVID-19 di Indonesia, kondisi perekonomian nasional terkena dampaknya. Kelangsungan usaha terganggu, kegiatan ekonomi masyarakat juga terhambat, daya beli masyarakat menurun, serta sektor ekonomi produktif terancam usahanya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti menyalurkan subsidi kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Dengan adanya subsidi, diharapkan daya beli masyarakat itu meningkat. Dana subsidi tersebut berasal dari alokasi dalam APBN P 2020. Nah, jadi berbagai subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu dananya dari APBN perubahan 2020 ya. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu APBN dan apa itu APBD. Next. Nah, yang namanya APBN itu merupakan suatu daftar atau penjelasan terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi APBN ini dibuat, ia ditujukan agar bisa nantinya memakmurkan rakyat yang ada di negara tersebut. Nah, fungsi APBN itu ada 6, ada fungsi otorisasi, ada fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Yang pertama dulu ada fungsi otorisasi, itu APBN dijadikan dasar untuk mengelola pendapatan dan belanja negara pada tahun bersangkutan. Jadi APBN itu ada sebagai dasar untuk mengelola pendapatan dan belanja negara. Nah, yang kedua, pada fungsi perencanaan, APBN ini berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pemerintah dalam tahun bersangkutan. Dalam tahun itu misalkan ya. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan. APBN ini berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi bisa terpantau nih APBN itu nanti digunakan pemerintah untuk apa saja, sesuai nggak dengan yang tertera pada rancangan APBN. Nah, yang keempat ada fungsi alokasi. APBN itu harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Jadi dengan adanya APBN ini nanti dana-dananya itu bisa dialokasikan untuk nanti melakukan pembangunan atau nanti untuk mengurangi yang namanya pengangguran dan ya pemborosan sumber daya. Yang kelima, ada fungsi distribusi. Nah, kalau fungsi distribusi, APBN itu fungsinya harus disalurkan kepada masyarakat sehingga mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Jadi, dana APBN itu harus disalurkan secara tepat, ya, sesuai perencanaan pemerintah yang sudah dirancang. Yang keenam ada fungsi stabilisasi. Nah, APBN ini menjadi alat untuk menjaga kestabilan arus uang dan arus barang agar dapat menghindari terjadinya inflasi tinggi atau deflasi. Nah, yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian. Next. Nah,
tujuan dari pembuatan APBN itu kepanjangannya Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, jadi tujuan pembuatan anggaran ini yang pertama untuk membantu mencapai tujuan kebijakan fiskal, yang kedua meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah daerah, yang ketiga membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik, yang keempat memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Jadi tahu nih, nanti dana yang didapat sama pemerintah itu diutamakan untuk pengeluaran-pengeluaran apa saja, ya. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat. Nah, sumber penerimaan atau pendapatan negara, jadi sumber uang yang ada di negara kita itu terdiri dari ini saja nih. Yang pertama ada penerimaan perpajakan. Kalau penerimaan perpajakan itu ada pendapatan pajak dalam negeri, itu contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai. Ini contohnya. Yang kedua, ada pendapatan pajak perdagangan nasional. Jadi, pajak ini diterima sama pemerintah kita ketika ada kegiatan perdagangan internasional. Contohnya ada bea masuk atau biasa disebut sebagai pajak impor, dan bea keluar itu biasa disebut sebagai pajak ekspor. Nah, yang kedua, penerimaan negara yang bukan bersumber dari pajak itu ada penerimaan sumber daya alam. Contohnya penerimaan migas, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Nah, yang kedua ada bagian pemerintah atas laba BUMN. BUMN ini badan usaha milik negara. Nah, jadi nanti bagian keuntungan dari perusahaan BUMN ini nanti akan masuk ke kas negara kita. Yang ketiga ada penerimaan bukan pajak lainnya, itu misalkan berasal dari pungutan yang dikelola oleh kementerian. Yang keempat ada pendapatan badan layanan umum, ini berarti badan layanan umum yang sifatnya juga dari pemerintah. Misalkan pemberian perizinan, itu kan nanti ada yang harus dibayarkan sama masyarakat supaya bisa mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, itu nanti masuknya di sini nih, karena ia bukan pajak, ya. Nah, yang ketiga ada hibah. Hibah ini merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan. Devisa itu mata uang asing. Nah, atau rupiah maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi yang namanya hibah ini bisa tadi berupa mata uang asing, devisa, rupiah, uang rupiah, atau bisa jadi nanti berupa barang, atau berupa jasa, atau berupa surat berharga dari negara lain yang diberikan secara cuma-cuma kepada negara kita misalkan. Tapi di sini tidak dituntut untuk membayar kembali apa yang diberikan tadi, dan sifatnya juga tidak mengikat, ya. Nah, itu namanya hibah. Kalau hibah itu kalau kita bisa secara simpelnya itu seperti hadiah. Nah, dari negara lain nih untuk digunakan misalkan. Nah, kalau pengeluaran atau belanja negaranya, jadi uang yang diterima sama negara kita, baik berupa tadi nanti sumbernya dari pajak, bukan pajak atau hibah, itu nanti digunakan untuk belanja negara. Belanja yang seperti ini nih. Yang pertama ada belanja dari pemerintah pusat, ada nanti juga belanja untuk transfer ke daerah, ya.
Nah, yang pertama kalau belanja pemerintah pusat itu ada belanja pegawai. Nah, belanja pegawai ini contohnya gaji, tunjangan, honorarium, uang lembur, dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai pemerintahan. Jadi biasa untuk gaji-gaji PNS itu berasal dari uang kas negara kita tadi. Nah, itu namanya ada di pos yang namanya belanja pegawai. Yang kedua ada belanja barang. Belanja barang ini contohnya belanja pengadaan barang dan atau jasa, belanja pemeliharaan, atau belanja perjalanan, misalnya perjalanan dinas. Nah, itu nanti dananya juga dari APBN. Yang ketiga, ada belanja modal. Nah, belanja modal ini contohnya pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung, atau bangunan, jaringan. Nah, yang dilakukan sama pemerintah itu berasal dari APBN. Yang keempat, ada pembayaran bunga utang. Nah, jadi uang yang eh, ada pada kas negara kita itu digunakan untuk bayar utang juga. Kan negara kita juga punya utang luar negeri, ya. Yang berikutnya ada subsidi. Nah, subsidi ini keringanan atau bantuan yang diberikan pemerintah kepada baik itu masyarakat, baik juga itu untuk pengusaha. Misalnya pengusaha UMKM yang masih baru dirintis usahanya, atau ya yang kira-kira memerlukan bantuan sama pemerintah lah, ya. Nah, yang berikutnya ada belanja hibah. Nah, belanja hibah ini berarti uang kas negara kita itu digunakan untuk dihibahkan ke negara lain. Nah, jadi kan kalau misalnya kita menerima hibah dari orang lain, kita juga akan memberikan hibah dong ke negara-negara yang lain yang kira-kira misalkan membutuhkan, ya. Nah, berikutnya ada bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini di sini dicontohkan ada bantuan sosial untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Nah, ini biasanya dikenal yang seperti kayak BLT, bantuan langsung tunai. Nah, kalau bantuan sosial pendidikan kan nanti ada bantuan untuk mereka anak-anak kurang mampu misalkan, ya. Nah, terus yang terakhir ada belanja lain-lain. Kalau belanja lain-lain ini contohnya ada penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lain. Jadi yang tidak bisa diprediksi sama pemerintah eh, untuk pengeluaran negaranya itu dikategorikan pada belanja lain-lain, ya. Nah, jadi jika ada pemerintah memberikan bantuan, misalkan yang seperti baru saja terjadi di provinsi kita, misalkan terjadi banjir kan, itu tidak diduga-duga dan tidak juga direncanakan. Nah, jadi pemerintah memberikan dananya, bantuannya kepada masyarakat itu lewat APBN. Nah, yang dikeluarkan untuk penanggulangan bencana alam. Berikutnya ini pengeluaran negara itu juga ditransfer ke daerah dan dana desa. Nah, kalau transfer ke daerah itu ada namanya nanti dana perimbangan, ada dana insentif daerah dan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, nih contoh-contohnya kalau dana perimbangan itu contohnya dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, dana-dana ini diantaranya yang seperti misalnya eh, bantuan operasional sekolah itu masuknya di sini, ya. Nah, masuknya di bagian dana perimbangan. Terus yang kedua ada dana desa. Nah, dana desa ini yang dikhususkan sama pemerintah, dananya ini untuk melakukan pembangunan atau pembinaan masyarakat yang ada di desa. Nah, dana desa itu merupakan dana yang bersumber dari APBN bagi desa
dan ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu bersumber dananya dari dana desa. Dan dana desa ini ada di desa kita itu karena bersumber juga dari APBN, ya. Nah, kira-kira sampai di sini sudah bisa dipahami belum? Eh, apa maksud dari pemerintah membuat APBN tadi? Membuat anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Nah, ya tadi tujuannya nanti supaya kegiatan perekonomian yang ada di negara kita itu bisa berjalan dengan stabil, terus dan juga bisa memperkirakan dengan kas yang ada di negara kita dan dikeluarkan untuk berbagai macam keperluan itu bisa mencukupi. Nah, selama ini memang untuk anggaran pendapatan belanja negara kita itu selalu defisit. Nah, defisit itu eh, pendapatannya lebih sedikit daripada pengeluarannya, sehingga pemerintah harus melakukan yang namanya utang luar negeri. Nah, jika pemerintah tidak mau uh, menambah utang luar negerinya, maka biasanya pemerintah menerbitkan yang namanya obligasi atau surat utang yang nantinya uh, dipasarkan di pasar uang atau di pasar uang melalui misalkan lewat bank umum. Nah, dan nantinya nanti surat obligasi tersebut akan dibeli sama masyarakat, dan nantinya juga untuk hal itu pemerintah juga akan membayar kembali kepada masyarakatnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Tunggu sebentar, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, ini untuk mekanisme penyusunan APBN. Jadi, APBN itu disusun selama 1 tahun anggaran, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember, disusunnya oleh Presiden dan dibantu oleh Menteri Keuangan. Lalu nanti setelah jadi rancangan APBN-nya, lalu diusulkan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Nah, apabila nanti DPR menyetujui hasil rancangan APBN ini, maka akan disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Nah, apabila DPR menolak, maka rancangan APBN ini harus direvisi atau diperbaiki, kemudian diajukan kembali. Nah, jadi DPR sebenarnya punya hak untuk menyetujui atau tidak setuju jika misalkan ditemukan keganjalan atau kejanggalan, misalkan ternyata nih, oh kenapa ya belanja pegawai misalkan atau belanja modalnya kok meningkat misalkan, atau kok besar terlalu besar. Nah, itu bisa nantinya kalau misalnya DPR-nya tidak menyetujui itu untuk menolak rancangan tadi, sehingga bisa direvisi lagi sama pemerintah. Nah, hak DPR dalam menetapkan anggaran itu disebut namanya hak budget, ya. Next, kita ke bahasan berikutnya. Nah, ini berbagai subsidi atau bantuan yang diberikan pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Nah, yang pertama, pemerintah memberikan bantuan sosial sembako itu sebesar 600.000 per bulan, itu diberikannya selama 3 bulan. Nah, itu bagi mereka yang terdampak. Misalkan mereka
yang misalkan perekonomiannya menengah ke bawah. Nah, terus selain itu pemerintah juga memberikan bantuan sosial tunai sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan, tapi bantuan ini juga diperpanjang sampai sekarang, tetapi nilainya berkurang menjadi 300.000 per bulan. Kenapa berkurang? Karena eh, penerima bantuan ini eh, lebih banyak, Nak. Nah, jadi ya pemerintah mau tidak mau yang asalnya eh, memberikan bantuannya 600.000 per bulannya menjadi 300.000 supaya bantuan ini bisa tersebar secara merata gitu kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, ada yang namanya BLT dana desa. Nah, ini berarti nanti dari dana desa, kalau misalnya dari bantuan sosial sembako, bantuan sosial tunai, masih ada saja lagi masyarakat kita yang tidak terbantu. Nah, bisa lewat nanti BLT dana desa. Nah, BLT dana desa ini juga sama besarannya, 600.000 per bulan selama 3 bulan, dan 3 bulan berikutnya itu 300.000 per bulan. Yang keempat, ada bantuan juga dari pemerintah subsidi tarif listrik bagi pelanggan 450 volt ya. Nah, dan keringanan subsidi bagi pelanggan 900 volt kategori tidak mampu. Nah, keringanan listrik kemudian diperluas lagi bagi pelanggan 900 volt bisnis dan industri. Jadi untuk mereka-mereka yang pelaku bisnis dan pelaku industri yang tarif listriknya itu 900 watt misalkan, atau volt misalkan, di sini juga mendapat bantuan sama pemerintah, keringanan lah, subsidi lah namanya. Nah, tapi ada juga beberapa yang tidak mendapatkan, tidak semua gitu. Tapi bagi mereka yang mungkin dinyatakan pemerintah layak untuk mendapatkan bantuan, ya. Nah, yang berikutnya, yang kelima, ada yang namanya kartu prakerja sebesar 3.550.000. Ini diperuntukkan untuk mereka yang terdampak pandemi ini, misalkan di PHK atau mereka-mereka yang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Sebut saja mereka misalkan pengangguran. Nah, mereka difasilitasi sama pemerintah lewat kartu prakerja ini untuk mengikuti pelatihan. Nanti akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 3.550.000 per orang, ya. Yang keenam, itu ada subsidi gaji bagi karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta per bulan. Bantuan sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Jadi bagi karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, jika gajinya di bawah 5 juta per bulan, itu juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 2.400.000. Nah, terus yang terakhir ada bantuan langsung tunai juga bagi UMKM sebesar 2.400.000. Ini bagi pelaku usaha kecil yang misalnya baru merintis, tapi syaratnya di sini pemilik usaha tersebut tidak mendapatkan pinjaman dari bank, ya. Nah, selain itu, ini kan kebijakan pemerintah dari segi pengeluaran pemerintah dari APBN. Sebenarnya kebijakan pemerintah yang lain juga ada lewat kebijakan moneter, misalkan lewat perbankan. Misalkan bagi mereka yang mempunyai utang di bank itu misalkan diberikan kelonggaran kredit. Nah, itu berbagai kebijakan pemerintah untuk masyarakat agar
masyarakat bisa terbantulah dengan kondisi seperti ini agar daya beli masyarakat itu tidak menurun dan perekonomian kita itu bisa stabil terus. Nah, next. Nah, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Pelaksanaan APBN itu berperan penting dalam kegiatan perekonomian, antara lain untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antar sektor ekonomi dan pendapatan antar daerah, menanggulangi dampak bencana alam, serta menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya APBN, itu juga memberikan pengaruh atau dampak bagi perekonomian negara, antara lain menimbulkan investasi masyarakat sehingga industri berkembang, distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu merata, terjaga atau terpeliharanya stabilitas perekonomian nasional serta pertumbuhan ekonomi meningkat. Dengan adanya rancangan atau dengan adanya anggaran pendapatan belanja negara ini, harapannya ya pemerintah sudah bisa memprediksi dalam 1 tahun ke depan, misalkan pendapatan negara kita itu berapa dan pengeluaran negara kita itu berapa. Nah, agar ya tadi nanti kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil pemerintah supaya perekonomian kita itu tetap stabil, ya. Oke, sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ke materi APBD. APBD ini sebenarnya mirip saja dengan APBN, cuman APBD ini rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah. Nah, kalau yang tadi kan dari pemerintah pusat. Nah, jadi yang namanya APBD itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Kalau APBN tadi, rancangannya dibuat oleh Presiden dibantu Menteri Keuangan, lalu nantinya diajukan ke DPR, lalu kalau misalnya DPR menyetujui akan ditetapkan sebagai undang-undang APBN. Tapi kalau APBD, ia dirancang oleh pemerintah daerah dan DPRD, nanti akan ditetapkan dengan peraturan daerah. Itu saja bedanya. Kalau APBN itu rancangan keuangan negara, kalau APBD itu rancangan keuangan daerah. Ya, bisa dipahami ya. Nah, fungsinya juga sama, Nak. Dia ada fungsi otorisasi, ada fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Sama kok untuk fungsi-fungsinya. Berikutnya, nah tujuannya juga kurang lebih sama. Nah, di sini APBD itu dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan sehingga pemborosan dan penyelewengan dana dapat dihindari. Nah, APBD ini merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah. APBD juga menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. Nah, kalau yang ini sumber penerimaan atau pendapatan daerah. Nah, jadi suatu daerah itu punya uang kas daerah misalkan. Dari mana saja sih? Nah, yang pertama ada dari pendapatan asli daerah. Kalau pendapatan asli daerah itu dari pajak daerah. Pajak daerah itu contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor. Nah, terus ada lagi yang kedua ada retribusi daerah. Nah, kalau retribusi daerah itu contohnya ada retribusi pelayanan kebersihan, retribusi parkir, retribusi masuk tempat rekreasi, dan retribusi izin mendirikan bangunan. Nah, pembayaran retribusi tadi nanti akan disetorkan ke kas daerah. Nah, yang nanti tercatat sebagai pendapatan asli daerah.
Yang ketiga ada laba dari badan usaha milik daerah, berarti bagian keuntungan dari perusahaan badan usaha milik daerah. Yang keempat adalah lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah. Misalnya di sini hasil penjualan kekayaan daerah. Nah, yang kedua ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai keperluan daerah dalam upaya desentralisasi keuangan. Nah, jadi kan tadi kalau kalau di kalau di APBN tadi kan ada nih sumber pengeluarannya transfer ke daerah, ya kan? Nah, kalau di pendapatan di APBD itu namanya dana perimbangan, hasil transferan dari APBN tadi, dari pemerintah pusat, ya. Nah, yang ketiga ada pinjaman daerah. Nah, kalau pinjaman daerah kan berarti daerah melakukan pinjaman misalnya ke lembaga keuangan lain untuk menambah uang kas daerahnya. Yang D, lain-lain dari pendapatan yang sah, itu di sini ia disebut sebagai hibah. Nah, jadi hibah yang ada di pos APBN tadi, kalau di APBD itu namanya lain-lain dari pendapatan yang sah. Nah, nama posnya. Berikutnya, nih, pengeluaran atau belanja daerah. Jadi uang kas daerah kita itu digunakan untuk apa saja. Kalau belanja tidak langsungnya, itu untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kurang lebih sama dengan belanja-belanja yang terjadi di APBN. Berikutnya, ada belanja langsung, itu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Belanja pegawai, di sini contohnya pemberian honor. Jadi kalau misalnya honor itu tidak bisa tercover dengan dana dari pemerintah pusat, maka nanti ia akan diambil dari dana APBD. Nah, yang ketiga ada belanja barang dan jasa, dan keempat ada belanja modal. Sama kan seperti belanja-belanja yang ada di APBN. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan ternyata tidak ada yang ditanyakan, Ustazah sangat berharap materi yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat nantinya untuk kita ke depan. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian Ustazah mohon maaf. Dan jika nanti ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Ustazah, ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.